Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gita Maesari dengan NIM 2103060096 dari Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengempu saya, yaitu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMT. Nah, yang dimana soal pertama yaitu jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh ternak. Nah, 3 sistem kondensasi pada tubuh ternak terbagi menjadi yang pertama sistem depar darah, yang kedua sistem respirasi, yang ketiga sistem ekskresi pada ternak. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem depar darah. Nah, sistem depar darah, larutan depar atau larutan penyangga merupakan larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya. Nah, larutan ini berfungsi untuk mengatur pH dalam darah, yang dimana darah mengandung dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Nah, agar darah berada pada pH yang normal, yaitu 7,4, maka diperlukan perbandingan antara dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat sebanyak 20:1. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Nah, sistem respirasi dimulai ketika tubuh mengeluarkan CO2 dan memasukkan O2 ke dalam tubuh. Nah, O2 akan menuju ke alveolus. Transportasi O2 dari alveolus akan menuju ke jaringan. Nah, transportasi CO2 dari jaringan akan menuju ke alveolus. Yang ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial di dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2, yang dimana transportasi O2 itu dia berbentuk gas larut dalam plasma sedikit dan O2 terikat dengan hemoglobin. Yang kedua, transportasi CO2 yaitu berbentuk gas larut dalam plasma sedikit, asam karbonat larut dalam plasma sedikit, dan garam bikarbonat sebanyak 70%. Kemudian yang ketiga ada sistem ekskresi ginjal. Nah, ginjal mengatur garam karbonat di dalam darah. Nah, dengan cara mobilisasi ion H+ di dalam tubulus proksimal dengan reabsorpsi NH+. Kemudian sekresi ion H+ di tubulus distal yang digantikan dengan NH+. Kemudian terbentuknya amonia NH+ di tubulus distal yang digantikan dengan NH+ yang digunakan di nomor 2. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2, yaitu jelaskan secara singkat proses metabolisme air di dalam tubuh ternak. Nah, proses metabolisme air di dalam tubuh ternak dimulai ketika air masuk ke dalam vakum oris atau mulut. Kemudian dia disalurkan menuju ke saluran pencernaan dan masuk ke darah melalui pembuluh kapiler. Nah, darah akan mengalir ke jantung. Jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh, yang dimana darah akan menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 dan darah akan masuk ke hati. Nah, darah yang mengandung air akan digunakan untuk metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian darah akan menuju ke ginjal. Nah, di ginjal ini akan terjadi penyaringan zat-zat yang tidak diperlukan yang akan dikeluarkan bersama dengan urin. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, yaitu jelaskan dari manakah sumber air pada tubuh ternak. Nah, sumber air pada tubuh ternak itu dari tiga sumber. Yang pertama, air metabolik, yaitu yang dimana air metabolik ini merupakan air hasil oksidasi pada makanan dan air dari sintesis molekul yang kompleks di dalam tubuh. Kemudian sumbernya itu dari air minum yang dikonsumsi oleh ternak dan dari makanan atau konsentrat yang mengandung banyak air. Kemudian masuk ke soal nomor 4. Jelaskan cara menghitung air metabolik. Nah, soal nomor 4 ini yang kita perlukan yaitu contoh soal. Nah,
saya akan membacakan contoh soalnya, yaitu air metabolik yang dihasilkan 100 gram karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di sini saya menyediakan data yang terdapat di dalam tabel, yaitu di dalam tabel ini terdapat zat makanan, air terbentuk oleh oksidasi, rataan nilai kalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme. Nah, zat makanannya itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, air terbentuk oleh oksidasi pada karbohidrat yaitu sebanyak 60, air terbentuk oleh oksidasi pada protein sebanyak 42, dan air terbentuk oleh oksidasi pada lemak sebanyak 100. Kemudian rataan nilai kalori pada karbohidrat sebanyak 400 kilokalori, dan rataan nilai kalori pada protein sebanyak 400 kilokalori. Kemudian rataan nilai kalori pada lemak sebanyak 900 kilokalori. Kemudian air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme pada karbohidrat sebanyak 15,0, air metabolik per 100 kilokalori metabolisme pada protein sebanyak 10,5, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik pada lemak sebanyak 11,1 kilokalori. Nah, pertanyaannya, jika bahan pakan mengandung karbohidrat sebanyak 55%, protein sebanyak 10%, dan lemak sebanyak 20%, dapat dihitung jumlah air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram dari makanan tersebut. Nah, cara yang kita lakukan pertama, karena dia 100 gram, maka yang kita lakukan, kita harus membagi rataan nilai kalori dari semua zat ini, kita bagi 100, dan air dan persen-persen dari yang diketahui dari soal kita bagi 100. Jadi persennya hilang. Nah, yang pertama yang kita cari yaitu energi yang dihasilkan. Karbohidrat 55 gram dikali 4 kilokalori. Nah, dari mana 55 gramnya? 55 gramnya itu kita dapatkan dari yang diketahui oleh soal, yaitu dia mengandung karbohidrat sebanyak 55%. Nah, persennya itu kita hilangkan dengan cara kita membaginya dengan 100. Kemudian 4-nya itu kita dapatkan dari rataan nilai kalori yang kita bagikan 100. Nah, jadi 55 dikali 4 yaitu 220 kilokalori. Nah, pada protein juga kita lakukan sama, yaitu 10 gramnya itu kita dapat dari yang diketahui dari soal dikali 4 kilokalori, yaitu rataan nilai kalori pada protein yang dibagi 100 maksud saya, yaitu yang kita dapatkan jadi 10 dikali 4 jadi 40 kilokalori. Nah, di lemak yaitu 20 gram dikali 9. Nah, 20 gramnya itu kita dapatkan dari soal, yaitu 20% itu kita bagi 100 jadi 20 gram. Nah, 9-nya itu kita dapatkan dari rataan nilai kalori yang kita bagikan dengan 100, yaitu jadi 9. Jadi 20 dikali 9, 180 kilokalori. Nah, semua hasilnya ini kita jumlahkan, jadi hasilnya 440 kilokalori. Yang kedua, kita harus mencari air metabolik yang dihasilkan 100 gram makanan. Nah, pada karbohidrat, hasil dari energi yang kita dapatkan yaitu 220 kilokalori dikali dengan air metabolis per 100 kilokalori energi metabolisme, yaitu 220 dikali 0,150 jadi 33 gram. Dan protein, energi yang kita hasilkan ini kita kalikan dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme, yaitu 40 kita kalikan dengan 10,5, yaitu jadi 4 gram. Kemudian lemaknya kita kali 180 dikali 0,11, yaitu jadi 20 gram. Nah, terakhirnya kita jumlahkan, yaitu jadi 57 gram. Nah, dapat disimpulkan air metaboliknya yang kita dapatkan yaitu dengan cara kita membagikan hasil dari total air metabolik yang dihasilkan 100 kg yaitu 57, kita bagikan dengan total hasil dari energinya yaitu 57 per
440, jadi 0,129 atau dapat digenapkan jadi 0,13. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 5, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi. Faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Keseimbangan positif bila air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan di dalam tubuh, sedangkan keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Nah, air yang hilang dari tubuh dapat melalui yang pertama, hilangnya lewat kulit pada mamalia umumnya. Nah, akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur ke temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkatkan dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Nah, yang kedua, hilangnya air itu melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya konsumsi mineral dalam tubuh akan menyebabkan banyaknya air yang terkandung di dalam tubuh. Nah, yang akan diabsorpsi sebagai menimbulkan odema pada otak dan esites terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi seluruh kencing. Jadi untuk mengencerkan diperlukan air dalam konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Nah, yang keempat, saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh yang nyata. Contohnya, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing.